Bapak dan Ibu, tahukah kita, di usia tua justru bukan masalah besar yang paling sering mengganggu ketenangan, melainkan kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana inilah yang perlahan membuat hati terasa gelisah, pikiran tidak tenang, dan hidup terasa berat meskipun dari luar semuanya terlihat baik-baik saja. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di masa muda kita terbiasa berjuang, bekerja keras, dan memikirkan banyak hal sekaligus. Namun ketika memasuki usia senja, seharusnya hati mulai belajar beristirahat. Sayangnya, pola pikir lama itu sering masih terbawa. Kita masih memikirkan banyak hal, mengingat masa lalu, atau mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dari berbagai daerah. Saya ingin tahu, Bapak dan Ibu berasal dari mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Rasanya hangat sekali mengetahui bahwa kita semua sedang belajar bersama, saling menguatkan, dan berusaha menjalani usia senja dengan lebih damai dan penuh makna. Ada seorang bapak di Medan, usianya sudah lebih dari 70 tahun. Secara kehidupan beliau tidak kekurangan. Anak-anaknya sudah mandiri, kebutuhan tercukupi. Namun setiap hari beliau merasa gelisah. Setelah direnungkan, ternyata beliau masih sering membandingkan hidupnya dengan orang lain dan menyesali beberapa keputusan di masa lalu. Tanpa disadari, kebiasaan itu membuat hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap hari pikirannya dipenuhi oleh hal-hal yang sebenarnya sudah tidak bisa diubah. Akibatnya, waktu yang seharusnya bisa dinikmati dengan damai, justru diisi dengan kegelisahan. Jika kebiasaan seperti ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada pikiran, tetapi juga pada kesehatan. Tidur menjadi kurang nyenyak, tubuh mudah lelah, dan perasaan menjadi lebih sensitif. Bahkan, hubungan dengan keluarga pun bisa ikut terpengaruh tanpa kita sadari. Namun Bapak dan Ibu, kabar baiknya, ketenangan itu bisa kita latih. Di usia ini, kita memiliki kesempatan besar untuk memilih hidup yang lebih sederhana, lebih ikhlas, dan lebih damai. Kita tidak lagi harus mengejar banyak hal, tetapi cukup belajar menerima dan mensyukuri apa yang sudah ada. Kebiasaan pertama yang perlu kita sadari adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Apa yang terlihat baik di luar belum tentu membawa ketenangan di dalam. Ketika kita mulai menerima diri apa adanya, hati akan terasa jauh lebih ringan. Bapak dan Ibu, dari penjelasan ini, mungkin ada yang terasa dekat dengan kehidupan kita saat ini. Tidak perlu menjawab kepada siapapun, cukup renungkan dalam hati. Karena seringkali, perubahan besar dimulai dari kesadaran yang sederhana. Bapak dan Ibu, setelah kita menyadari bahwa kebiasaan kecil bisa mempengaruhi ketenangan hidup, kini kita perlu melihat lebih dalam. Mengapa hati ini sering terasa gelisah, padahal keadaan sebenarnya tidak seburuk yang kita bayangkan. Secara perlahan, pikiran kita sering dipenuhi oleh kekhawatiran. Kita memikirkan masa depan anak, kesehatan diri, hingga hal-hal kecil yang belum tentu terjadi. Tanpa disadari, kita seperti terus membawa beban di dalam pikiran. Padahal, tidak semua hal harus kita pikirkan secara berlebihan. Di usia senja, kekhawatiran sering muncul karena rasa ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Itu adalah hal yang wajar. Namun jika dibiarkan, kekhawatiran ini justru bisa membuat hati tidak pernah benar-benar tenang. Pikiran terus bekerja, sementara hati tidak mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Ada seorang ibu di Surabaya, usianya 68 tahun. Setiap hari beliau merasa cemas memikirkan anak-anaknya. Padahal semua anaknya sudah berkeluarga dan hidup mandiri. Namun karena kebiasaan khawatir itu, beliau sering sulit tidur dan merasa lelah, meskipun tidak melakukan pekerjaan berat. Lama-kelamaan kebiasaan ini membuat hidup terasa berat. Bukan karena kenyataan yang terjadi, tetapi karena pikiran yang terus membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Inilah yang sering membuat lansia merasa lelah secara batin. Bapak dan Ibu, disinilah pentingnya kita belajar membatasi kekhawatiran. Kita perlu memahami bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Ada hal yang bisa kita usahakan,
tetapi ada juga yang harus kita serahkan dan ikhlaskan. Kebiasaan kedua yang membawa ketenangan adalah mengurangi memikirkan masa depan secara berlebihan. Cukup lakukan yang terbaik hari ini, dan percayakan sisanya, karena ketenangan bukan datang dari kepastian, tetapi dari rasa ikhlas dalam menjalani. Selain itu, berikan juga waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat secara pikiran. Duduk tenang, menarik napas perlahan, dan tidak memikirkan apapun sejenak. Hal sederhana ini sering dianggap sepele, padahal sangat penting untuk menjaga ketenangan hati. Bapak dan Ibu, apakah kita masih sering merasa khawatir berlebihan? Jika iya, cobalah mulai hari ini untuk mengurangi sedikit demi sedikit. Tidak perlu langsung berubah, cukup pelan-pelan. Karena ketenangan hidup dibangun dari kebiasaan kecil yang kita latih setiap hari. Bapak dan Ibu di usia senja ini, ada satu kebiasaan yang sering tidak disadari, namun sangat mempengaruhi ketenangan hati, yaitu keinginan untuk mengatur segala sesuatu agar sesuai dengan harapan kita. Kita ingin semuanya berjalan seperti yang kita bayangkan. Anak-anak mengikuti nasihat, keadaan tetap stabil, dan kehidupan terasa terkendali. Secara perlahan keinginan ini muncul dari rasa sayang dan kepedulian. Kita ingin yang terbaik untuk keluarga, ingin semuanya berjalan baik. Namun tanpa disadari, ketika harapan itu tidak sesuai kenyataan, hati kita menjadi mudah kecewa. Kita merasa tidak dihargai, merasa tidak didengar, bahkan merasa tersisih. Ada seorang bapak di Jakarta yang sangat peduli pada keluarganya. Beliau sering memberi nasihat kepada anak-anaknya, berharap mereka mengikuti apa yang beliau anggap benar. Namun ketika anak-anaknya memilih jalan sendiri, beliau merasa sedih dan kecewa. Padahal, anak-anaknya tetap menghormati. Hanya saja cara hidup mereka berbeda. Kebiasaan ingin mengatur ini, jika terus dibiarkan, dapat membuat hubungan menjadi kurang hangat. Bukan karena tidak ada rasa sayang, tetapi karena terlalu banyak harapan yang tidak terpenuhi. Akhirnya, komunikasi menjadi kaku, dan hati pun terasa lebih mudah terluka. Bapak dan Ibu, di usia ini, kita sebenarnya tidak perlu lagi mengendalikan semuanya. Ada hal-hal yang cukup kita arahkan dengan lembut, lalu kita lepaskan. Karena setiap orang, termasuk anak-anak kita, memiliki jalan hidupnya masing-masing yang tidak selalu bisa kita atur. Kebiasaan berikutnya yang perlu kita latih adalah belajar melepaskan keinginan untuk selalu mengatur. Bukan berarti kita tidak peduli, tetapi kita memberikan ruang. Ketika kita berhenti memaksa, hubungan justru bisa menjadi lebih hangat dan penuh pengertian. Selain itu penting juga untuk mengurangi harapan yang terlalu tinggi. Harapan yang berlebihan seringkali menjadi sumber kekecewaan. Ketika kita mulai menerima bahwa tidak semua harus sesuai keinginan, hati akan terasa lebih ringan dan lebih damai. Bapak dan Ibu, pernahkah kita merasa lelah karena terlalu banyak berharap atau ingin semuanya sesuai keinginan? Jika iya, mungkin inilah saatnya kita belajar sedikit demi sedikit untuk melepaskan. Karena ketenangan hidup bukan datang dari mengatur segalanya, tetapi dari menerima dengan lapang dada. Mari kita mulai dari hal kecil. Memberi ruang, mengurangi tuntutan, dan memperbanyak pengertian. Karena dari situlah, ketenangan akan tumbuh perlahan dalam hati kita, dan hubungan dengan orang-orang tercinta pun menjadi lebih hangat dan penuh kedamaian. Bapak dan Ibu, ada satu kebiasaan lain yang sering kita anggap sepele, namun diam-diam sangat mempengaruhi ketenangan hati, yaitu terlalu sering mengingat perkataan orang lain yang pernah menyakiti kita. Kata-kata itu mungkin sudah lama berlalu, bahkan orang yang mengucapkannya pun mungkin sudah lupa, tetapi kita masih menyimpannya di dalam hati. Secara psikologis, manusia memang cenderung lebih mudah mengingat hal yang menyakitkan dibandingkan yang menyenangkan. Apalagi jika berkaitan dengan harga diri atau perasaan dihargai. Tanpa disadari, kita memutar kembali kejadian itu di dalam pikiran, seolah-olah luka lama terus hidup dan tidak pernah benar-benar sembuh. Ada seorang ibu di Yogyakarta yang pernah bercerita, beliau masih mengingat ucapan saudaranya puluhan tahun lalu. Kalimat itu sederhana, tetapi cukup melukai. Setiap kali teringat, hatinya kembali terasa tidak nyaman. Padahal, orang yang mengucapkan mungkin sudah tidak mengingatnya lagi. Tetapi beliau masih memikul beban itu sendirian. Jika kebiasaan ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat dalam. Hati menjadi berat, pikiran menjadi sensitif, dan kita menjadi sulit menikmati kebahagiaan yang ada di depan mata. Luka yang seharusnya bisa sembuh,
justru terus terbuka karena kita sendiri yang terus mengingatnya. Bapak dan Ibu, di usia ini kita memiliki pilihan. Apakah ingin terus membawa luka itu, atau mulai melepaskannya? Memaafkan bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain, tetapi kita membebaskan diri kita sendiri dari beban yang tidak perlu. Kebiasaan penting yang perlu kita latih adalah belajar memaafkan dengan tulus. Tidak harus diucapkan kepada orangnya, tidak perlu diumumkan kepada siapapun. Cukup di dalam hati, kita berkata, "Saya ikhlaskan." Dari situ, perlahan hati akan terasa lebih ringan. Selain itu, mari kita juga belajar untuk tidak terlalu memikirkan penilaian orang lain. Tidak semua orang akan memahami hidup kita, dan itu tidak masalah. Kita tidak perlu menjelaskan semuanya, cukup jalani hidup dengan jujur dan tenang. Bapak dan Ibu, mungkin ada di antara kita yang masih menyimpan luka lama. Itu hal yang manusiawi. Namun jika kita ingin hidup lebih tenang, maka kita perlu belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Karena semakin kita menggenggam masa lalu, semakin sulit kita menikmati hari ini. Jika Bapak dan Ibu pernah merasakan hal seperti ini, tidak perlu malu. Cukup akui dalam hati, lalu mulai belajar ikhlas. Karena ketenangan bukan datang dari lupa, tetapi dari kemampuan kita untuk menerima dan melepaskan dengan lapang dada. Bapak dan Ibu, setelah kita belajar melepaskan luka dan tidak lagi terlalu memikirkan perkataan orang lain, ada satu hal penting yang sering terlewatkan, yaitu bagaimana kita memandang diri sendiri di usia ini. Tanpa disadari, banyak lansia yang masih sering merasa kurang, merasa tidak cukup, bahkan merasa hidupnya tidak seberhasil orang lain. Secara psikologis, perasaan ini muncul karena kita terbiasa menilai hidup dari pencapaian. Dulu kita bekerja, berusaha, dan ingin menjadi lebih baik. Namun ketika memasuki usia senja, ukuran itu seharusnya berubah. Sayangnya, banyak dari kita masih menggunakan ukuran lama, sehingga hati sulit merasa puas. Ada seorang bapak di Makassar yang merasa hidupnya biasa saja. Ia tidak memiliki harta berlimpah, tidak pernah memegang jabatan tinggi. Setiap melihat orang lain yang lebih sukses, hatinya terasa kecil. Padahal tanpa disadari, beliau memiliki keluarga yang rukun, kesehatan yang cukup, dan kehidupan yang tenang. Kebiasaan membandingkan diri ini, jika terus dibiarkan, dapat membuat hati terasa kosong. Kita selalu melihat apa yang kurang, dan lupa melihat apa yang sudah ada. Akibatnya, hidup terasa tidak cukup, meskipun sebenarnya sudah banyak yang patut disyukuri. Bapak dan Ibu, di usia ini kita perlu mengubah cara pandang. Hidup bukan lagi tentang siapa yang paling berhasil, tetapi siapa yang paling mampu merasa cukup. Karena rasa cukup inilah yang menjadi pintu menuju ketenangan hati. Kebiasaan yang perlu kita latih adalah mulai menghargai diri sendiri. Mengingat kembali perjalanan hidup yang sudah kita lalui, segala perjuangan, pengorbanan, dan ketabahan yang telah kita jalani. Semua itu bukan hal kecil, dan patut kita hargai. Selain itu, mari kita latih rasa syukur setiap hari. Tidak perlu menunggu hal besar. Cukup mensyukuri hal-hal sederhana, napas yang masih teratur, tubuh yang masih bisa bergerak, dan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga. Dari situlah ketenangan tumbuh perlahan. Bapak dan Ibu, pernahkah kita merasa hidup ini kurang berarti? Jika iya, mungkin bukan hidupnya yang kurang, tetapi cara kita melihatnya yang perlu diperbaiki. Karena sejatinya setiap kita memiliki nilai yang sangat berharga. Mari mulai hari ini kita belajar menerima diri dengan lebih lembut. Tidak lagi menyalahkan, tidak lagi membandingkan, tetapi lebih banyak menghargai. Karena ketika kita berdamai dengan diri sendiri, hidup akan terasa jauh lebih ringan dan tenang. Bapak dan Ibu, setelah kita belajar menghargai diri sendiri, ada satu kebiasaan lain yang sering tidak disadari namun sangat mempengaruhi ketenangan hati, yaitu terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, dan lupa menikmati apa yang sudah ada hari ini. Di usia senja, seharusnya kita lebih banyak menikmati, bukan terus merasa kurang. Secara perlahan, pikiran kita bisa terbiasa melihat kekurangan sebagai sesuatu yang besar. Kita melihat kehidupan orang lain tampak lebih baik, lebih nyaman, lebih bahagia. Tanpa disadari, kita mulai membandingkan, lalu muncul perasaan tertinggal. Padahal apa yang kita lihat belum tentu sepenuhnya benar. Ada seorang ibu di Jakarta yang sering merasa hidupnya kurang beruntung.
Ia melihat orang lain memiliki rumah yang lebih besar, keluarga yang tampak lebih bahagia, dan kehidupan yang terlihat lebih sempurna. Namun ketika diajak berbicara lebih dalam, ternyata beliau sendiri memiliki banyak hal yang patut disyukuri. Anak-anak yang peduli, kesehatan yang masih cukup baik, dan lingkungan yang nyaman. Kebiasaan melihat kekurangan ini, jika terus dibiarkan, dapat membuat hati tidak pernah merasa cukup. Kita akan terus mencari sesuatu yang tidak ada habisnya, dan tanpa sadar kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang sudah ada di depan mata. Bapak dan Ibu, ketenangan sejati justru hadir ketika kita mulai mengubah cara pandang. Bukan lagi fokus pada apa yang kurang, tetapi belajar melihat dan merasakan apa yang sudah kita miliki. Karena sebenarnya, hidup kita ini sudah cukup. Hanya saja kita sering lupa menyadarinya. Mulailah dari hal-hal kecil. Menikmati pagi dengan udara yang segar, duduk santai tanpa terburu-buru, atau sekadar berbincang ringan dengan keluarga. Hal-hal sederhana ini sering kita anggap biasa, padahal disitulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya. Selain itu, penting juga untuk mengurangi kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain. Setiap orang memiliki ujian dan jalan hidupnya masing-masing. Apa yang terlihat baik di luar, belum tentu membawa ketenangan di dalam. Ketika kita berhenti membandingkan, hati akan terasa lebih lapang. Bapak dan Ibu, mungkin selama ini kita terlalu sibuk melihat keluar, hingga lupa melihat ke dalam. Padahal, ketenangan itu tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita mensyukurinya. Jika berkenan, tuliskan di kolom komentar. Satu hal sederhana yang hari ini Bapak dan Ibu syukuri. Tidak perlu besar, cukup yang tulus dari hati. Karena dari rasa syukur yang kecil itulah, ketenangan yang besar akan tumbuh perlahan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, di usia senja ini, ada satu perasaan yang sering datang diam-diam, yaitu merasa tidak lagi dibutuhkan. Anak-anak sudah mandiri, cucu-cucu punya kesibukan sendiri, dan peran kita tidak lagi seperti dulu. Tanpa disadari, hal ini bisa membuat hati terasa sepi meskipun kita tidak benar-benar sendirian. Secara psikologis, setiap manusia ingin merasa berarti. Dulu kita terbiasa sibuk mengambil keputusan, mengurus banyak hal. Hidup terasa penuh peran dan tanggung jawab. Namun ketika semua itu mulai berkurang, muncul kekosongan yang tidak mudah dijelaskan. Inilah yang sering membuat hati terasa hampa. Ada seorang bapak di Surabaya yang setelah pensiun merasa hidupnya berubah drastis. Dulu beliau aktif bekerja, banyak orang membutuhkan bantuannya. Namun kini, hari-harinya lebih banyak di rumah. Anak-anaknya sibuk, dan beliau merasa tidak lagi memiliki peran penting seperti dulu. Jika perasaan ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat dalam. Hati menjadi mudah sedih, pikiran dipenuhi rasa kesepian, dan perlahan muncul perasaan tidak berguna. Padahal sebenarnya, nilai kita sebagai manusia tidak pernah berkurang. Bapak dan Ibu, penting untuk kita pahami bahwa di usia ini, bukan berarti kita tidak dibutuhkan, hanya saja bentuk peran kita yang berubah. Kita mungkin tidak lagi bekerja seperti dulu, tetapi kita masih bisa menjadi sumber kebijaksanaan, ketenangan, dan kehangatan bagi keluarga. Kebiasaan yang perlu kita bangun adalah menciptakan makna baru dalam kehidupan. Tidak harus besar, tidak harus terlihat hebat. Kadang, sekadar mendengarkan, memberi nasihat dengan lembut, atau hadir untuk keluarga, sudah sangat berarti. Selain itu, mari kita jaga hubungan dengan orang lain. Jangan selalu menunggu disapa. Sesekali kita yang memulai, menyapa teman lama, berbincang dengan tetangga, atau sekadar tersenyum. Hal kecil ini bisa menghangatkan hati. Mengisi waktu dengan aktivitas sederhana juga sangat penting. Berkebun, berjalan santai, membaca, atau melakukan hal yang kita sukai. Aktivitas ini bukan hanya mengisi waktu, tetapi juga membuat kita merasa hidup dan berarti. Bapak dan Ibu, jika pernah muncul perasaan tidak dibutuhkan, ingatlah, bukan kita yang kehilangan nilai, tetapi kita hanya sedang berada di fase kehidupan yang berbeda. Dan di fase ini, kita masih bisa hidup dengan penuh makna dan ketenangan. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami pentingnya menemukan makna di usia senja, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana kita berdamai dengan kenyataan hidup. Tidak semua yang kita harapkan terjadi, dan tidak semua yang kita jalani sesuai dengan keinginan.
Namun justru disitulah letak kedewasaan hati kita diuji. Secara perlahan, banyak dari kita masih terikat dengan pikiran tentang masa lalu. Kita berkata dalam hati, seandainya dulu saya memilih jalan yang berbeda, atau andai saya melakukan ini, mungkin hidup saya akan lebih baik. Pikiran seperti ini terlihat sederhana, tetapi jika terus diulang, ia bisa membuat hati tidak pernah benar-benar tenang. Ada seorang ibu di Bandung yang sering merasa menyesal dengan keputusan masa lalunya. Setiap mengingatnya, hatinya terasa berat. Ia merasa hidupnya tidak seindah yang diharapkan. Namun setelah melalui proses panjang, beliau mulai belajar menerima bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Jika kita terus menolak kenyataan, maka kita akan terus hidup di dalam penyesalan. Hati akan sulit merasa damai, karena pikiran kita terus kembali ke masa lalu yang tidak bisa diubah. Padahal, waktu yang kita miliki saat ini jauh lebih berharga. Bapak dan Ibu, menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah bentuk kebijaksanaan. Kita memahami bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah, dan kita memilih untuk tidak lagi melawan kenyataan tersebut. Kebiasaan yang perlu kita latih adalah berdamai dengan masa lalu. Apapun yang telah terjadi, baik atau buruk, semuanya sudah menjadi bagian dari hidup kita. Tidak perlu dihapus, cukup diterima dengan lapang dada. Selain itu, mari kita belajar untuk lebih hadir di hari ini. Tidak terlalu jauh memikirkan masa depan, dan tidak terlalu lama terjebak di masa lalu. Cukup jalani hari ini dengan kesadaran, dengan hati yang lebih tenang, dan pikiran yang lebih ringan. Bapak dan Ibu, mungkin tidak mudah untuk menerima semuanya sekaligus. Namun kita bisa mulai sedikit demi sedikit. Karena setiap langkah kecil menuju penerimaan akan membawa kita lebih dekat pada ketenangan. Jika Bapak dan Ibu masih bersama hingga saat ini, tuliskan kata tenang di kolom komentar. Sebagai tanda bahwa kita sedang belajar bersama-sama untuk menjalani usia senja dengan hati yang lebih damai dan penuh makna. Bapak dan Ibu, di tahap kehidupan ini, ada satu hal yang sangat menentukan kualitas ketenangan kita, yaitu bagaimana kita menjalani hari-hari dengan penuh kesadaran. Bukan lagi tentang seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita merasakan setiap momen yang kita jalani. Seringkali, tanpa kita sadari, hari-hari berlalu begitu saja. Kita bangun, menjalani rutinitas, lalu kembali beristirahat, namun hati tidak benar-benar hadir. Pikiran kita masih sibuk, entah memikirkan masa lalu, atau mengkhawatirkan masa depan. Akibatnya, kita kehilangan kesempatan untuk merasakan ketenangan di saat ini. Ada seorang bapak di Yogyakarta yang dulunya sering merasa hidupnya hampa. Hari-harinya terasa biasa saja, bahkan cenderung membosankan. Namun suatu hari, beliau mulai mengubah cara menjalani hidup. Ia mulai menikmati hal-hal kecil, seperti menyapu halaman, menikmati udara pagi dan berbincang santai dengan tetangga. Perlahan, hidupnya mulai terasa berbeda. Bukan karena ada perubahan besar, tetapi karena cara beliau merasakan hidup berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih mudah bersyukur. Dari situ beliau menyadari bahwa ketenangan tidak datang dari luar, tetapi dari cara kita menjalani setiap momen. Jika kita terus menjalani hidup tanpa kesadaran, maka kita akan mudah merasa kosong. Hari-hari terasa berlalu tanpa makna, dan hati sulit menemukan kedamaian. Padahal kesempatan untuk merasakan tenang itu selalu ada. Hanya saja kita sering melewatkannya. Bapak dan Ibu, disinilah pentingnya kita melatih kebiasaan hidup dengan lebih sadar. Tidak terburu-buru, tidak terlalu banyak pikiran, dan lebih menikmati apa yang sedang kita lakukan. Bahkan hal sederhana seperti duduk, berjalan, atau makan bisa menjadi sumber ketenangan jika kita menjalaninya dengan penuh kesadaran. Kebiasaan ini mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Ketika kita hadir sepenuhnya di setiap momen, hati akan terasa lebih damai, pikiran menjadi lebih jernih, dan hidup terasa lebih ringan. Selain itu, penting juga untuk memberi waktu bagi diri sendiri untuk benar-benar tenang. Tidak selalu harus melakukan sesuatu. Kadang, diam sejenak, menarik napas, dan merasakan keberadaan diri kita sendiri sudah cukup untuk menenangkan hati. Bapak dan Ibu, mari kita mulai dari hari ini, menjalani hidup dengan lebih pelan, lebih sadar, dan lebih menikmati setiap momen.
Karena seringkali, ketenangan yang kita cari sebenarnya sudah ada di sekitar kita, hanya menunggu untuk kita rasakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita telah bersama-sama menyadari bahwa ketenangan hidup di usia tua bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia tidak bergantung pada harta, tidak pula pada keadaan, tetapi tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kita telah melihat bagaimana membandingkan diri, terlalu banyak khawatir, sulit melepaskan, hingga terus memikirkan perkataan orang lain. Semua itu tanpa disadari bisa membuat hati menjadi berat. Namun di sisi lain, kita juga belajar bahwa dengan mengubah cara pandang, dengan menerima, bersyukur dan hidup lebih sadar, ketenangan itu bisa kita rasakan. Setiap dari kita memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang penuh perjuangan, ada yang penuh ujian, dan ada pula yang menyimpan penyesalan. Namun satu hal yang sama, kita semua masih memiliki kesempatan untuk menjalani sisa waktu dengan lebih bijak dan lebih damai. Bapak dan Ibu tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Cukup pilih satu kebiasaan kecil, lalu jalani dengan konsisten. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang sederhana. Di usia ini kita tidak lagi sedang mengejar. Kita sedang menikmati. Menikmati waktu yang tersisa. Menikmati kebersamaan. Dan yang paling penting, menikmati ketenangan dalam hati. Karena pada akhirnya, itulah yang paling berharga. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat lembut bagi kita semua. Bahwa hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang dijalani dengan hati yang lebih lapang dan pikiran yang lebih jernih. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga atau sahabat. Siapa tahu, melalui pesan sederhana ini, kita bisa saling menguatkan dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan jika Bapak dan Ibu ingin terus mendapatkan pengingat-pengingat seperti ini, mari kita tetap bersama di sini. Karena kita tidak hanya belajar, tetapi juga saling menemani dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan Bapak dan Ibu. Semoga hati kita semakin tenang, langkah kita semakin ringan, dan usia senja kita dipenuhi dengan kedamaian, kesehatan, dan keberkahan.